Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita nikmat yang luar biasa. Nikmat iman, Islam, kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita masih bisa beraktivitas seperti biasa, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan. Tak lupa salawat serta salam kita sanjungkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat pagi. Bisa kembali silaturahmi lewat media YouTube. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sudah lama sekali saya tidak membuat konten karena kesibukan sehari-hari ya, untuk membina saudara-saudara kita yang membutuhkan pengayoman, pembinaan, sehingga waktu kita dibagi-bagi. Jadi hidup ini kita bikin santai, bikin rileks, jalani prosesnya seperti air mengalir. Insya Allah dalam menjalani kehidupan di dunia ini kita akan memberikan manfaat kepada keluarga, terutama diri kita pribadi, umumnya bagi masyarakat bangsa dan negara. Inti dari kehidupan ini sebenarnya terletak pada diri kita sendiri. Kita bisa membawa hidup ini ke arah kemana. Maka di Rumah Singgah Asmaul Haq ini saya mengajarkan fondasi yang luar biasa kuat, sehingga apabila murid itu jadi memahami apa yang saya wejangkan, saya berikan, saya nasihatkan, insya Allah akan menjadi murid-murid yang kuat iman, tahan banting, kebal terhadap ujian, cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan menjalankan semua itu dengan senang hati, dengan rasa syukur yang luar biasa. Beda sama orang-orang yang hanya mencari kepentingannya pribadi. Yang akan timbul pada diri kita wahnya, penyakit-penyakit hatinya itu akan keluar semua. Maka dari itu belajar di Rumah Singgah Asmaul Haq ini ya harus mengikuti aturan yang ada, sehingga dia akan kuat. Diprovokasi orang akan kuat, dibentur-benturkan juga akan mengerti ya, mana yang hak, mana yang batil, sehingga kita akan berdiri tegak, tidak tergoyahkan, hanya satu titik ya, seperti kita baca surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, bukan jalan yang lurus, sehingga kita akan lebih dewasa, lebih memahami arti kehidupan. Dalam kita menimba ilmu spiritual kita, perjalanan spiritual kita juga akan memahami. Maka dari itu bagi orang-orang yang benar-benar belajar di Rumah Singgah Asmaul Haq hanya untuk memperbaiki diri, mencari ridhonya Allah, insya Allah mereka akan diberikan sama Allah setetes ilmu yang bisa menyelamatkan diri kita semua di dunia maupun di akhirat. Ya, pada diri kita memiliki cermin yang luar biasa, sangat canggih. Dalam dunia nyata, cermin itu adalah kaca. Kita kalau udah berhadapan di kaca, kita akan mengetahui wujud kita.
dari ujung rambut sampai ujung kaki kita akan mengetahui semua. Oh ini ada noda, oh ini ada kotoran, ada hewan yang nempel pada tubuh kita, sehingga kita akan mengetahui kekurangan-kekurangan kita atau ada hal-hal yang kurang baik di dalam diri kita. Terus ada lagi cermin yang terletak di dalam, yaitu hati kita. Nah inilah kadang-kadang kita sering ingkar pada hati kita, padahal hati itu hati yang benar-benar memberikan pelajaran kita yang hak. Kadang kita berbuat dolim, kita berbuat yang nggak benar, itu hati sudah mengingatkan pada diri kita, tapi kita sering tidak mengindahkan. Kita nekat ya, apa yang sudah dikatakan hati kita. Maka dari itu dalam kehidupan ini ada seimbang ya, antara dunia dan akhiratnya nanti. Dunia untuk bekal kita mencari bekal menuju alam abadi ya. Nah, akhiratnya ini kita jaga ya, dengan multivitamin, kita dekat dengan Allah, dzikrullah, ibadah dan macam-macam, sehingga dalam hidup kita itu balance, tidak berbenturan. Akhirnya dalam suatu permasalahan apapun yang diberikan sama Allah, kita itu bisa mengatasinya dengan dzikrullah, dengan introspeksi diri. Itulah jawaban-jawaban yang permasalahan yang kita hadapi itu akan muncul. Allah memberikan ujian, memberikan masalah pada diri kita, pasti ada jawabannya, ada solusinya. Tergantung pada diri kita menerima enggak ujian yang diberikan Allah pada diri kita. Makanya kita mempunyai dua cermin itu, gunakan cermin yang nyata ya kaca yang sudah ada di rumah kita ya. Cermin yang canggih ada di dalam diri kita, di hati kita. Kalau dua-duanya itu kita bisa menggunakannya, insya Allah kita melangkah dalam kehidupan di dunia ini, kita akan enak. Orang mau menghina kita, mau mencaci maki kita, merendahkan kita, meremehkan kita, mitnah kita enjoy aja, kita santai ya. Kita tidak memperdulikan hal-hal seperti itu. Tidak, kita akan goyah dengan omongan-omongan orang yang ngelantur. Yang penting kita berjalan di muka bumi ini ya, tidak menyakitin orang lain, malah menjadikan bermanfaat bagi orang lain. Orang mau bilang apa pada diri kita, itu orang yang berbicara seperti itu. Tapi yang menjalani kehidupan sehari-hari itu kan diri kita, kita yang tahu. Nah, maka dari itu saya sarankan dalam pertemuan silaturahmi ini, mari kita berlomba-lomba ya, mencari kebaikan ya, untuk bekal kita di akhirat nanti. Bukan berlomba-lomba mencari keburukan, menjelek-jelekan orang ya, menjatuhkan orang, meremehkan orang dan macam-macam. Saya menyarankan ke seluruh anggota atau murid di Rumah Singgah Asmaul Haq ini, mari kita berlomba-lomba mencari kebaikan, bermanfaat bagi orang lain, pada diri kita sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Gunakan ilmu yang jenengan miliki sebaik-baiknya untuk menolong sesama kita yang membutuhkan. Jangan menggunakan ilmu yang jenengan miliki dengan hal-hal yang kurang baik. Dalam pemahaman ilmu, kalau jenengan nggak paham, tanya pada seniornya, terutama pada admin-admin di grup-grup wilayah. Tanya pada beliau-beliau yang telah
mencapai jenjang lebih tinggi pada levelnya, sehingga beliau-beliau lebih paham, lebih mengetahui. Jangan bertanya sama orang-orang yang nggak aktif, ya. Orang-orang yang tidak mengikuti aturan yang sudah ada di rumah singgah Asmaul Haq. Nanti malah keblinger tanya orang seperti itu. Tanya orang-orang yang benar-benar menjalankan aturan di rumah singgah Asmaul Haq, ya, yang samina wa ata'na, yang menjunjung tinggi nama baik rumah singgah, yang kuat pendiriannya, tidak mudah diombang-ambing, tidak mudah diprovokasi sama orang-orang yang nggak senang di rumah singgah, sehingga akan menjabarkan keilmuan itu dengan benar. Ya, mungkin itu ya pertemuan pagi ini. Mudah-mudahan dua cermin yang jenengan miliki baik di dunia maupun di dalam diri jenengan itu bisa jenengan gunakan sebaik-baiknya untuk introspeksi diri kita pribadi, ya, di mana letak kesalahan kita, di mana letak kekurangan kita, sehingga kita akan disibukkan dengan kesalahan-kesalahan diri kita pribadi, bukan disibukkan dengan urusan-urusan orang lain, ya. Sehingga kita akan menambah suatu keyakinan yang luar biasa bahwa manusia itu banyak salah dan dosa. Sehingga kalau kita sudah merasa seperti itu, kita akan rajin beribadah, rajin berbuat baik, ya, tidak mudah menyalahkan orang lain, apalagi mencemarkan nama orang lain, membuka aibnya orang lain, baik tetangga, teman, saudara, dan macam-macam di muka umum, ya. Kalau itu semuanya sudah bisa dengan kendalikan, insya Allah, ya, hidup kita akan tenang, damai, bahagia, sejahtera. Karena kalau di tingkatan yang lebih tinggi itu diajarkan, ya, unsur-unsur itu diajarkan sehingga kita bisa menekan. Kalau sudah bisa menekan, ya, kita melangkah di muka bumi ini tidak ada rasa sombong, ya, pengakuan wah dan macam-macam itu nggak ada. Ya, kita hanya merasa seperti bayi lagi, tidak mempunyai apa-apa. Apa yang kita miliki di hadapan Allah, ya, yang akan kita sombongkan apa? Nggak ada. Kita akan kembali lagi nol lagi, kan gitu. Ya, mungkin itu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila sudah lama sekali saya tidak bikin konten, tidak menyapa jenengan-jenengan semua. Bukan berarti saya tidak cinta pada jenengan, karena saya membagi waktu, ya. membagi supaya semua orang atau orang yang membutuhkan itu kebahagiaan semua, ya. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesarnya apabila ada salah kata, perilaku saya yang kurang berkenan di hati jenengan-jenengan semua, atau sudah lama nggak menyapa jenengan, saya mohon maaf yang sebesarnya. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.